Kalian tahu nggak siapa sosok panglima besar pertama Indonesia yang diangkat saat usianya masih sangat muda dan memimpin perang gerilya sambil ditandu? Yap, siapa lagi kalau bukan Jenderal Sudirman? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas perjalanan hidup beliau dari seorang guru SD hingga jadi pahlawan nasional. Yuk kita simak. Dimulai dengan masa kecil beliau. Sudirman lahir dari keluarga yang serba kekurangan, tapi tidak membuatnya menjadi mudah menyerah. Namun justru tekun mengejar cita-citanya menjadi guru dan pejuang. Ia lahir pada 24 Januari 1916 dengan nama Raden Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya yang bernama Karsid Kartawiraji adalah seorang pekerja pabrik gula di Banyumas dan ibunya yang bernama Siem. Kemudian ia diadopsi oleh pamannya yaitu Raden Cokro Sunaryo, seorang camat Rambang di Purbalingga agar dapat hidup lebih layak dan mapan. Saat masa pendidikannya, Sudirman bersekolah di sekolah pribumi, yaitu Holland Inland School. Sudirman dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan sangat aktif berorganisasi. Ia pernah mengalami masalah ekonomi saat pamannya wafat. Di sekolah menengah, ia menunjukkan kemampuannya memimpin dan berorganisasi, dan dipercaya memimpin organisasi Muhammadiyah di Cilacap. Sudirman Muda kemudian menunjukkan studinya di Quick School, yaitu sekolah khusus untuk calon guru, namun berhenti karena kekurangan biaya. Pada 1936, Jenderal Sudirman saat merintis karir sebagai guru dan menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Cilacap, yang direkomendasikan oleh gurunya Muhammad Khalil. Lalu bertemu tambatan hatinya sekaligus istrinya Alfia, anak pengusaha batik kaya, yakni Raden Sosro Atmojo. Pada 1942, Sudirman tetap mengajar saat Jepang mulai menduduki Indonesia. Aktivitas mengajar dibatasi karena tempat belajar dijadikan pos militer Jepang. Jenderal Sudirman Muda juga pernah bernegosiasi dengan Jepang yang menutup banyak sekolah. Akhirnya sekolah-sekolah dapat beraktivitas kembali. Ketika Jenderal mulai berkarir di bidang kemiliteran, yaitu pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, yaitu PETA. Ia juga menempuh pendidikan militer di Bogor dan diangkat menjadi Komandan Batalion Kroya di Banyumas. Sudirman juga melakukan pemberontakan bersama rekannya, sesama prajurit terhadap Jepang, hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sang Jenderal mengetahui Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, melepaskan para tahanan, dan pergi ke Jakarta menemui Soekarno. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Masa Perang Ambarawa, agresi militer Belanda, Perjanjian Linggarjati, dan Reviel dimulai saat Sudirman memerintahkan serangan ke pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa, Jawa Tengah. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Inggris menyerah dan meninggalkan Ambarawa mundur ke Semarang. Pada tanggal 25 Mei 1946, ia diangkat menjadi Jenderal Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Pada 15 November 1946, terjadi Perjanjian Linggarjati yang isinya Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, pada 20 Juli 1947, Belanda ingkar saat Jenderal Belanda Van Mook menyatakan tidak lagi terikat dengan tujuan Perjanjian Linggarjati. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda yang pertama. Lalu Indonesia mengadu kepada PBB pada tanggal 15 Agustus 1947 karena agresi tersebut melanggar perjanjian internasional. Pada akhirnya agresi pun dihentikan. Pada 17 Januari 1948, buah dari diskusi PBB, terjadi perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda.
tahun yang sama, pada tanggal 18 Desember, Belanda tidak lagi mengakui dan terikat dengan Perjanjian Renville. Segera, pada 19 sampai 20 Desember 1948, terjadi agresi militer Belanda kedua untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia dan menguasai Indonesia kembali setelah perekonomian negaranya hancur karena kalah Perang Dunia Kedua. Pada Desember 1948, Jenderal Sudirman memimpin rencana perang gerilya dimulai untuk melawan agresi militer Belanda yang kedua. Pada tanggal 1 Maret 1949, ia memimpin serangan gerilya dilakukan pukul 6 WIB serentak di seluruh wilayah Indonesia. Belanda tidak menyangka adanya serangan tiba-tiba. Belanda berhasil dipukul mundur. Di masa-masa terakhir sang jenderal, Sudirman terus berjuang melawan penyakit TBC-nya, hingga dirawat di Sanatorium Pakem, Jogja. Ada kabar baik yang diterimanya, yaitu pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat. Akhirnya, pada 29 Januari 1950, Jenderal Besar Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam di usia 34 tahun. Dari perjalanan panjang Jenderal Sudirman, kita belajar bahwa keterbatasan fisik dan usia bukanlah penghalang untuk membela negara. Semangat pantang menyerah beliau adalah warisan yang wajib kita jaga sebagai generasi muda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.